Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Anissa Nurul Nabil Riyandani dengan NIM 200005305. Saya berasal dari Prodi PGSD kelas 2G. Di sini saya akan bercerita mengenai kisah Timun Mas. Selamat menyaksikan. Dahulu di Jawa Tengah, ada seorang janda yang sudah tua. Mbok Rondo namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali Mbok Rondo ingin mempunyai seorang anak. Tapi dia hanya seorang janda miskin. Lagi pula sudah tua, mana bisa ia mendapatkan anak. Pada suatu hari sehabis mengumpulkan kayu di hutan, Mbok Rondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku memiliki seorang anak, hidupku sepertinya agak ringan, sebab ada yang membantuku untuk bekerja. Tiba-tiba bumi bergetar, seperti ada gempa bumi. Di depan Mbok Rondo muncul sebuah raksasa bertubuh besar dan wajahnya menyeramkan. Mbok Rondo takut melihatnya. Hai Mbok Rondo, kamu menginginkan anak ya? Aku bisa mengabulkan keinginanmu. Kata raksasa itu dengan sangat keras. Benarkah? Tanya Mbok Rondo. Rasa takutnya pun mulai menghilang. Benar, tapi ada syaratnya. Kalau anakmu sudah berumur 16 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku. Dia akan kujadikan santapanku. Jawab raksasa itu. Karena begitu inginnya dia punya anak, maka Mbok Rondo tidak berpikir panjang lagi. Yang penting segera punya anak. Baiklah, aku tidak keberatan, jawab Mbok Rondo. Kemudian raksasa itu memberi biji mentimun kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang rumahnya. 2 minggu kemudian, tanaman itu sudah berbuah. Di antara buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Mbok Rondo memetik buah yang paling besar itu. Mbok Rondo mengambil pisau dan membelah buah itu. Lalu, ia membukanya dengan hati-hati. Astaga, ternyata ada seorang bayi perempuan yang cantik. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayi itu Timun Emas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Emas tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Mbok Rondo sangat menyayangi Timun Mas. Pagi itu sangat cerah. Mbok Rondo dan Timun Mas bersiap pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tiba-tiba, boom, 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 bumi bergetar, lalu disusul dengan suara yang menggelegar. Wah, celaka! Tiba-tiba, Mbok Rondo teringat akan janjinya. Cepat-cepat, ia menyuruh Timun Emas bersembunyi di kolong tempat tidur. Hai Mbok Rondo, keluarlah. Aku datang untuk menagih janji. Kata raksasa itu. Mbok Rondo keluar menemuinya. Aku tahu kedatanganmu kemari untuk mengambil timun emas. Berilah aku waktu 2 tahun lagi. Kalau timun emas aku berikan sekarang, tentu kurang lezat untuk disantap. Benar juga. Baiklah, 2 tahun lagi aku akan datang. Kalau bohong, kamu akan kutelan mentah-mentah. 2 tahun kemudian, Timun Emas sudah dewasa. Wajahnya semakin cantik, kulitnya kuning langsat. Tapi Mbok Rondo cemas jika teringat akan janjinya kepada si raksasa. Pada suatu malam ketika Mbok Rondo sedang tidur,
ia mendengar suara gaib dalam mimpinya. Hai Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang pertapa di Bukit Gandul. Esok harinya, Mbok Rondo pergi ke Bukit Gandul. Di sana, ia bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu memberikan 4 bungkusan kecil, yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Anakku, mulai saat ini kamu tidak perlu cemas. Kamu tidak perlu takut kepada raksasa itu, sebab kamu sudah memiliki penangkalnya. Berdoalah selalu supaya Tuhan menyelamatkanmu. Ketika Mbok Rondo sedang menjahit baju untuk Timun Mas, tiba-tiba bumi berguncang pertanda raksasa datang. Ho 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 ho. Mana Timun Mas? Ayo cepat serahkan dia kepadaku. Aku sudah sangat lapar. Baiklah, akan kubawa dia keluar, kata Mbok Rondo. Anakku, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu. Baiklah, Mbok. Timun Emas segera berlari lewat pintu belakang. Namun berkat kesaktiannya, raksasa itu dapat melihat Timun Mas yang sedang melarikan diri. Tanpa berkata-kata lagi, si raksasa itu langsung mengejar Timun Mas. Walau lari ke ujung dunia, aku pasti dapat mengejarmu. Teriak si raksasa. Karena terus-menerus berlari, Timun Mas mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, Timun Emas teringat akan bungkusan pemberian sang pertapa. Cepat ia taburkan biji mentimun di sekitarnya. Sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya pun besar-besar. Raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun yang terhampar di depannya. Dengan rakus, ia melahap semua buah yang ada, sampai tak satu pun tersisa. Hahaha. Buah mentimun ini dapat menambah tenaga. Kata si raksasa. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar Timun Emas. Pada saat itu juga, Timun Emas membuka bungkusan dan menaburkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Ia pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu itu. Kemudian ia terus mengejar Timun Mas. Timun Mas terengah-engah. Keringatnya mulai membasahi tubuhnya. Ia ingat pada bungkusan pemberian pertapa yang tinggal 2 itu, isinya garam dan terasi. Ia segera membuka tali pengikat bungkusan garam itu. Seketika, butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya tercebur ke dalam laut. Tapi berkat kesaktiannya, ia berhasil berenang ke tepi hingga ia kembali mengejar Timun Emas. Timun Mas makin khawatir karena raksasa itu berhasil melewati lautan yang sangat luas itu. Akan tetapi ia tidak putus asa. Ia terus berlari meskipun sudah kelelahan. Raksasa itu terus mengejar. Kemudian, Timun Mas melemparkan isi bungkusan yang terakhir. Terasi itu langsung dilemparkan ke arah si raksasa. Tiba-tiba saja, terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap, tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya, ia berusaha menyelamatkan diri. Ia meronta-ronta, tapi usahanya sia-sia. Kini Timun Emas bisa bernafas lega karena selamat dari bahaya maut. Ia segera berjalan ke arah rumahnya. Di kejauhan, nampak Mbok Rondo berlari ke arah Timun Emas. Kiranya wanita itu mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Syukurlah anakku, ternyata Tuhan masih melindungimu, kata Mbok Rondo setelah keduanya saling mendekat. Mereka berpelukan dengan rasa haru dan bahagia.
Baiklah, itu tadi kisah tentang Timun Mas. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.